Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Nurita Anggraini, Isnaini Solikah, dan Rizka Gita Suhaini. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Ferry Irawan Febriansyah. Perkenalkan, saya Isnaini Solikah dari kelas TMT 2B dengan nomor induk mahasiswa 1262042011016. Dalam video ini, kami akan membahas tentang pandemi semakin menjadi distribusi bantuan tak terkondisi. Di tahun 2020, sekitar bulan Maret, hampir seluruh negara di dunia mengalami adanya tantangan yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Adanya pandemi ini mengubah segala sektor hampir di seluruh negara, khususnya negara Indonesia sendiri. Salah satu sektor yang mengalami perubahan yaitu sektor perekonomian. Banyak pekerja yang di PHK, banyak pedagang yang mengalami penurunan pendapatan akibat physical distancing, dan lain sebagainya. Guna menangani hal tersebut, pemerintah mengadakan adanya bantuan sosial kemasyarakatan. Adanya bantuan sosial kemasyarakatan ini bertujuan salah satunya yaitu mengurangi kenaikan angka kemiskinan di negara Indonesia sendiri. Namun pada kenyataannya banyak pengaduan dari masyarakat mengenai bantuan sosial. Dalam pengaduan tersebut, mereka merasa bahwasannya bantuan sosial tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya. Mayoritas mereka mengeluh soal tidak menerima bantuan walaupun mereka sudah mendaftar, termasuk kurangnya jumlah dana yang diterima dari yang seharusnya. Keluhan lain yakni bantuan yang tidak diberikan oleh aparat kepada penerima bantuan, penerima fiktif, orang yang menerima bantuan lebih dari satu, bantuan yang berkualitas buruk, dan orang yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan. Perkenalkan, saya Rizka Gita Suhaini dari kelas TMT 2B akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya yang berada di daerah yang sulit dijangkau atau terpencil, masyarakat banyak yang mengeluh soal penyaluran bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Lalu, kemanakah dana tersebut berkurang? Ada dua sudut pandang yang dapat kita bahas kali ini. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang masyarakat. Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa aparat desa kebanyakan melakukan pemotongan dana terhadap bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Masyarakat juga beranggapan bahwa aparat desa dalam pembagian dana tersebut cenderung memilah-milah, sehingga timbullah istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kedua, sudut pandang dari aparat desa. Mereka merasa juga berhak untuk mendapatkan upah karena telah melayani masyarakat. Apakah hal tersebut dibenarkan? Mengingat bahwa aparat desa sudah mendapat gaji tersendiri dari pemerintah dan masuk dalam golongan orang yang berada atau mampu. Memakan sebagian harta orang lain yang bukan hak kita sangatlah dilarang dalam agama Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila tijaratan aw tarabun minkum wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu suka makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selain itu, jika semakin banyak korupsi yang terjadi di suatu daerah yang dilakukan oleh pimpinan daerah tersebut, maka akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut.
Pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus mampu berperan aktif sekaligus memberi masukan yang positif bagi masyarakat yang berada di sekitar kita. Lantas, bagaimana cara yang bisa kita lakukan? Cara yang pertama adalah mengingatkan perangkat desa agar memberi sosialisasi secara terperinci dan transparan kepada warganya mengenai bansos yang diberikan oleh pemerintah, sehingga warga dapat mengetahui secara jelas seluk-beluk dari bansos tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, kita bisa ikut serta memberi sosialisasi, bukan hanya lewat tatap muka, namun dapat menggunakan kecanggihan alat teknologi. Jika cara pertama tidak diberi tanggapan yang serius oleh masyarakat sekitar, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membantu menyampaikan keluhan yang terjadi di masyarakat. Lantas, bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, kita menanyakan segala keluhan yang ia rasakan. Keluhan tersebut kita tampung dan kita sampaikan kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Dengan memperhatikan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa adanya bantuan sosial yang tidak terkondisi ini bukan salah dari pemerintah negaranya, namun kebanyakan berpusat pada perangkat desa sendiri. Bisa saja perangkat desa setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah negara membaginya lagi, namun tidak mensosialisasikan kepada masyarakat apa tujuan dari dibaginya kembali bantuan sudah didapat dari negara tersebut. Bisa juga perangkat desa berbuat curang atas adanya bantuan sosial ini. Mengambil sebagian harta milik orang lain yang bukan milik kita sangat tidak dianjurkan. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus bisa berperan aktif dalam menangani hal ini. Salah satunya yaitu dengan cara mengingatkan perangkat desa untuk mensosialisasikan secara jelas dan terperinci dan juga transparan kepada masyarakat mengenai bantuan sosial ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada.